Hai hai, ketemu lagi sama gue Ana dari Queen Rabbits. Oke, kali ini kita masuk udah episode 2 ya. So guys, tadinya gue tuh mau ngebahas soal case-case Ana 18 plus. Siapa aja kan, soalnya gue tuh di Wattpad nggak nyebutin, tapi mungkin kalian udah tahu kan case pertama Bima itu Pavel Foam. Gimana nyebutnya, aduh gue gak bisa. Pavel Foam, pom pum, itu pokoknya buat kalian yang penikmat apa kayak Thailand itu pasti kalian ngerti cara nyebutnya, cara ya buat gimana gimana deh, kayak gitu deh. Gue kurang paham sih sebenarnya. Jadi sebenarnya karena tadinya mau bahas itu, tapi nggak tahu kenapa nih gue ngurungin niat gue aja. Jadi gue pengennya tuh sekarang berbagi cerita ke kalian gimana waktu awal-awal gue bikin FF Ana 18 plus. Buat kalian yang sekarang lagi bad mood atau lagi gabut, nge-kuarantin kita ini udah masuk hampir sebulan lebih 2 minggu, mau masuk 3 minggu, I don't know. Ya, di masa-masa karantina kayak gini, kalian itu bukan wajib sih, jadi kayak enak aja gitu dengerin bacotan gue. Maaf ya, jadi kayak sedikit receh gini, padahal gak receh. Aduh, tabok. Guys, gue tuh dulu kayak kalian banget, kayak cuman penikmat Wattpad biasa yang baru saja apa ya gitu, sekedar baca, masukin library, terus kadang vote kadang kagak. Dan gue yakin sih buat para pemula pasti emang kayak gitu. Bisa dibilang itu adalah 90% kewajaran para pembaca Wattpad. Oke. Kita bakal mulai dari cerita gue yang sebenarnya gak usah didengerin juga gak apa-apa sih, tapi kalau kalian penasaran, gue bisa cerita. Gimana sih gue bisa bikin Ana 18 plus ini? Jadi awalnya tuh gue cuman bikin cerita-cerita story gitu kan, kayak ada di buku gitu, di buku-buku kecil gue kan. Soalnya pas waktu gue nginjak bangku SMP itu, guru gue bilang gini sama gue, kamu gak usah bawa buku yang kayak gini lagi, ini bukunya terlalu kecil banget, kamu beli buku tuh yang gede kayak gini, kayak ada ukuran besar gitu sama yang kecil pas kita SD pakai. Nah, gue bawa buku yang pas SD itu kan, karena masih kesisa banyak, jadi gue bawa buku itu. Terus gue dalam hati, ya ampun ini sayang banget, gimana ya. Terus udah kayak gitu gue dari dulu emang sering banget suka nulis ya. Terus gue bikin kayak cerpen-cerpen horor gitu yang, ya lo tau gak sih, anak-anak 2016 zaman dulu kalau bikin cerpen alay-alay banget. Jadi gue tuh pokoknya kalau baca gitu pasti ngakak banget. Udah gitu gue taruh tuh buku di tas gue, terus gue bawa tiap hari. Dan akhirnya ketahuan teman gue dong. Terus dia nanya, aku mau lihat dong, aku mau baca, aku mau ini. Karena gue orang yang baik hati, yang budiman, dan unci sekali, jadi gue kasih ke dia. Dia baca. Ya, di buku itu gue baru nulis berapa cerita ya, nggak tahu deh. Terus udah gitu, pas gue udah bikin cerita itu matang-matang, banyak gitu, maksudnya lumayan banyak. Dia kayak setiap hari kayak sering baca buku gue, terus sering ngasih gue semangat, sering bilang, ayo dong nulis lagi, aku pengen baca lagi cerita kamu. Itu tuh bikin kayak gue kayak, ya ampun, lu suka karya gue, makasih ya gitu. Sebenarnya yang harus gue ungkapin tapi gak gue ungkapin, gue cuma bilang oke, besok gue bikin. Gue cuman bisa bilang kayak gitu doang. Oke. Dan gimana sih gue bisa gitu punya Wattpad yang apa ya, maksudnya sampai ya sekarang inilah. Dulu tuh gue punya temen kayak tetanggaan gitu, dia tuh K-popers. Jadi kayak dia bilang ke gue kalau misalkan nih, baca Wattpad, kamu install Wattpad deh kalau misalkan sering-sering bikin karya kayak gini. Terus gue nanya kan, apaan Wattpad? Gue nggak tahu tuh, kata gue gitu kan. Terus kata dia, itu tuh kayak aplikasi kita nulis, terus kita bla 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 bla. Terus kayak dia ceritain, tapi gue masuk kuping kiri kalau kuping kanan gitu kan. Terus akhirnya dia installin, dia jelasin bla bla bla. Kalau kalian awal-awal download Wattpad itu, kalian pasti gak asing ya dulu. Aplikasi Wattpad itu ada pita merah kecil, tau gak sih, di sampingnya itu, di samping kanan kalau nggak salah.
itu masih old banget. Jadi ya buat, terus udah gitu gue sebenarnya nggak terlalu tertarik sih, karena emang dulu gue bukan sosial media banget. Maksudnya kayak orang yang benar-benar beli kuota terus punya akun Instagram, akun WhatsApp, akun Facebook, terus gue online gitu. Online nggak juga sih. Dulu gue lebih sering main HP tuh buat game, karena dulu tuh SMP tuh searching tuh tinggal lewat temen ya, lihat tuh gini, atau enggak gue bisa mikir sendiri gitu. Terus udah gitu ternyata samping gue tuh baca juga, cuma dia bacanya dua, kayak Wattpad sama Webtoon gitu kan. Terus pertama-tama dia tuh aktif banget di Webtoon, tapi kelama-lamaan dia tuh suka Wattpad. Udah gitu dia suka banget sama artis-artis Amerika, kayak ya gitu deh pokoknya. Terus beranjak lah naik kelas 3 SMP, gue mulai difokusin buat apa namanya belajar dan segala macem kan. Terus gue juga beli kuota internet. Dan semester 1 kelas 9 itu gue masih bener-bener bebas, belum dikekang sama ujian atau apapun sebagainya. Terus habis itu gue coba buat ngetik atau buka aplikasi Wattpad itu, gue install lagi. Terus gue buka, terus akhirnya gue kecanduan, gue baca. Sampai akhirnya gue bener-bener nemu FF yang pas banget di hati gue. Itu Brother-in-Law yang sekarang yang seminggu yang lalu gue taruh di reading list favorit gue. Tapi sekarang udah gue cancel, udah gue hapus, soalnya gimana ya gue males aja sih naruh di reading list. Gue dari dulu seneng banget sama FF itu, sumpah. FF itu tuh yang bikin gue bisa berkarya, yang bisa buat gue kayak ya sekarang gitu dah. Terus gue inspirasi banget kan, udah gitu. Terus udah gitu gue bikin FF juga. Judulnya Calmi Sheila. Gue pernah kan naruh di apa namanya, buat kalian yang readers awal-awal pasti tahu lah kalau misalkan akun gue yang dulu itu yang mana. Saya gue taruh di Cash and Info, cuman sekarang gue hapus karena itu gak penting banget. Jadi gue gak mau flashback gitu deh pokoknya. Terus udah gitu awal-awal cuman ya ampun, cuman segini gitu yang baca. Tapi gue gak nyerah. Tiap gue gabut gue bikin satu part sampai 15 part. Waktu part ke-8 itu temen gue di kelas gue, Army, dia kayak suka BTS gitu. Dia bikin FF juga, tapi tentang ya biasnya lah di situ. Dia itu udah sampai berapa ya, 209 orang kayaknya yang baca. Pokoknya gue sama dia tuh selisihnya beda jauh banget. Terus udah gitu tiba-tiba pas gue up terus dari 15, 16, 17. Dari si 17 itu tiba-tiba gue naik. Oh my god, naik. Jadi waktu itu dia 4K, gue masih seka. Terus udah gitu dia tiba-tiba naik, gue ikutan naik, gue naik, gue ngelonjak tinggi banget. So kita tahu kan akhir-akhir ini emang maksudnya tahun ini readers tuh gak sebanyak tahun 2017, 2018 yang lalu gitu. So jadi bakal susah banget buat kayak bersaing untuk menjadi author yang bagus dan juga menarik readers, soalnya gak kayak semudah dulu gitu. Menurut saya kalau misalkan kalian, para reader saya yang menjadi author atau punya karya sendiri, pasti kalian punya satu readers atau beberapa yang dari mereka sifatnya sangat kekanak-kanakan banget. Jadi tips and trick dari aku, kalau misalkan kalian mau buat karya atau FF, kalian bisa ikutin cara aku, yaitu kayak kata-katanya harus menarik. Kalian bisa jadiin Wattpad aku jadi motivasi buat setiap kata-katanya kalian. Terus kalian juga bisa bikin sequel drama yang benar-benar kayak maksudnya kayak pokoknya alurnya tuh dapat banget, kayak bikin emosi, bikin menyentuh, bikin enak banget deh pokoknya. Kita nggak di dunia webtoon yang harus update awal mula author baru itu 3 part, tapi kita harus mulai dengan cara update
17 part atau 15 part sekaligus, yang pasti harus belasan kalau misalkan kalian pengen cepet-cepet naik, karena itu bisa mancing banyak readers buat ngedeket, buat ini partnya udah segini nih, coba deh gue baca gitu, siapa tahu rame. So guys, ngomongin cast gue, kenapa gue pilih cast Ana ya? Kenapa? Karena dia cantik banget. Gue udah bilang tadi sebelumnya, karena dia itu cocok buat gue, dan alasan lainnya ya gitu deh. So kalian tahu gak sih foto cast yang buat Putri? Itu tadinya tuh bakalan dijadiin buat cast Ana loh, ya ampun. Sikap keremajaan itu dapat banget, soalnya kayak kalau di cast mungkin Ana itu muda banget ya. Ana sama Putri itu muda banget, maksudnya kayak gimana ya, kayak tuaan Putri gitu daripada Ana, dan tuaan Bima daripada Ana. Padahal aslinya gak gitu. Ana sekarang 24 tahun loh, wow. Bima 22 tahun. Terus Putri asli itu baru lulus, kayak sekarang baru 19 tahun. Jadi di situ tuh sebenarnya yang paling tua tuh Ana, tapi muka Ana tuh baby face banget. Andai mukaku kayak Ana dan muka kalian juga kayak Ana, mungkin dunia ini semuanya bakal Ana. Atau enggak, atau iya, nggak tahu juga sih. So gue buat podcast ini nggak tahu tujuannya buat apa. Dari tadi gue ngebaca juga gak tahu buat apa. Mungkin ada hal-hal yang bisa menarik ya. Intinya ini buat mengisi waktu senggang kalian masa kuarantin di rumah aja, karena challenge kita ini belum ada lagi yang viral. So sebenarnya gue tadi udah bilang gue bakal ngungkapin case Ana dan tokoh-tokoh lainnya, cuman gue males. Waktu buat podcast ini sebelumnya itu beramai-ramai, kita selaku warga Indonesia mungkin tahu mengenai kabar beredarnya yang netizen Korea nyerang si Anissa, kekasihnya si Brunei, Pangeran Brunei, terus si Remar, terus juga si Hanso, siapa itu pokoknya yang pemain drama Korea. Gue takut kalau misalkan gue ungkapin akun sosial medianya si Putri, nanti kalian bakal nyerbu dia, bilang di kolom komentar pelakor. So buat readers gue yang amat sangat aku cintai, saya banggakan, episode 3 selanjutnya mungkin saya akan benar-benar melepaskan akun sosial media yang selama ini saya tutup-tutupi. Sebagai case Ana, saya akan memberikan atau memberitahu kepada kalian bahwa pokoknya itu deh. Saya akan kasih tahu dari mulai akun sosial medianya si Ana, si Bima kan udah tahu ya, si Diana, si Henry, dan juga si Putri. Tapi kalian harus janji sama gue sebelum ini, kalian tuh gak boleh kayak ngehujat mereka, apalagi kayak berkomentar yang tidak senonoh, apalagi sampai report kayak kemarin itu yang kasus si Remar itu. Pokoknya jadi readers yang baik dan benar, oke? Karena semua readers gue itu, gue yakin kalian tuh baik, kalian tuh perfect, kalian tuh punya nilai kepribadian tersendiri, dan kalian juga karena sudah baca FF ini mungkin kalian sudah lebih dewasa untuk mengenal dunia. Jadi so please jadi fans lah yang baik dan yang beretika, oke? So jadi akun sosmed gue bukan sekedar hanya WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, Wattpad, Webtoon, dan lain sebagainya. Gue juga punya akun YouTube yang bakal gue kelola. Akun YouTube gue itu gue kerja sama jadi sama partner gue. Jadi kayak akun YouTube gue itu udah ada 800 lebih subscriber. Di description podcast gue pasti udah tertera nama si akun YouTube gue itu. Kalian boleh berkunjung. Terus please guys, gue tuh butuh saran banget. Gue tuh gak tahu mau bikin konten apaan. Jadi gue tuh pengen bikin konten yang berguna di saat kuarantin gini, buat kalian yang juga gabut karena Wattpad gak kunjung datang, Spotify lama update-nya. Mungkin itu bisa nenangin kalian buat sejenak. Jadi gue minta saran buat kalian yang bener-bener pengen gue melakukan hal atau apapun yang dianggap positif dan yang ya mungkin kayak gimana ya, kayak
autor lakuin ini aja deh, autor atau bikin ini aja deh biar kita gini-gini. Saran dari gue sih gini-gini aja deh Min, gini. Silahkan banjiri kolom komentar saya di akun @____ 3 kali hai.ana. Di sana kalian boleh banjir, boleh DM komentar sebanyak-banyaknya. Saya akan terus selain saking semangatnya gue jadi keliru gini. Saya akan sangat turut senang dan membacanya satu persatu request dari kalian. Saya harap komentar bagus dan positif, dan ya yang kalian bisa ungkapkan untuk saya mungkin bisa jadi penyemangat untuk saya, dan juga bisa jadi apa ya, pokoknya aku bisa terus berkarya deh. Kalau Wattpad lama bisa ke Spotify, Spotify lama bisa ke YouTube. Triple buat kalian, asal kalian bahagia. So guys, buat kalian yang mau tahu, subscribe dulu aja di akun YouTube gue, ada di bio podcast. Jadi kalian bisa baca, kalian bisa search. Itu masih 0 video sama sekali, tuh 0 banget. Dan gue minta sekali lagi buat kalian, please request, mau di Instagram boleh, di Wattpad boleh, di Line yang gue sebutin tadi, ID Line gue Line Chance. Kalian boleh juga berkomentar di sana atau memberi saran sesuatu yang menarik buat YouTube. Aku mau ngisi waktu senggang aku kalau misalkan nanti tugasnya udah reda, karena ini tugas tuh membanjiri pikiranku banget. So it's very I don't know. So sampai sini aja nih. Aku menemani kalian udah berapa menit ini aku nggak tahu. Aku seneng banget bisa nemenin kalian. Di sini aku bisa ngungkapin perasaan aku, dan untuk perasaan lainnya dan untuk topik lainnya aku bakal bahas di episode 3 nanti. Jadi tunggu aja ya. Podcast ini tuh nggak tahu sih kapan update-nya, misalnya kayak nggak pasti, nggak tanggal sekian, setiap hari sekian, jam sekian, nggak pasti. Jadi nanti akan aku kabari lagi di Snapgram, Instagramnya hai.ana, officialnya aku, nanti kalian bisa cek. Dan untuk the next episode mungkin ya aku akan insya Allah ya, nggak berjanji ini, aku belum rela aku ngasih tahu ke kalian soal kes mereka. Ya gitu. So ada komentar tentang podcast ini boleh kalian banjiri. Boleh kalian banjiri. Autor ini tipenya lucu sekali. Boleh kalian banjiri kolom komentar Instagram saya. Boleh juga lihat dulu YouTube saya semua sedikit aja. Lihat, search Hai Ana, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya biar ketahuan kapan gue update-nya. Dan banjiri kolom komentar saya. Sekali lagi saya ngomong seperti ini karena saya sudah putus asa, aku mau bikin apa aku nggak tahu. So udah sampai sini aja nih episode 2 kali ini. Senang banget bisa nemenin kalian. Jadi sudah sampai sini saja ya. Oke, see you next time. Bye bye.